Shalom saudara-saudari, para pendengar atau para penonton dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Supardi Yunis Umbai, saya pelayanan di daerah Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Hari ini kita berjumpa kembali di dalam program Jesus Call ini, bagian yang kelima. Di bagian kelima ini topik kita adalah menjadi terang dan garam. Mari kita berdoa sebelum kita masuk ke dalam materi. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami datang kembali kepadamu, merendahkan diri kami, merendahkan hidup kami di hadapan-Mu. Karena hanya Engkau saja yang layak ditinggikan. Tuhan, maksud kami, hati pikiran kami saat ini yang kami kerjakan, yaitu mau membuat, ya Tuhan, rekaman untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Urapi hamba, taruh tutur kata Tuhan dalam mulut hamba ini, sehingga ketika disampaikan, betul-betul kuasa dari firman-Mu itu Tuhan menjamah setiap pendengar, menjamah setiap kami, sehingga memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, taruh tutur kata Tuhan di mulut hamba ini dan urapi hamba, bahkan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, bersama kita berkata amin, amin, amin. Ya, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, topik kita dengan judul menjadi terang dan garam. Mari kita langsung melihat ayat dalam Matius 5 ayat 13 dan 14. Matius 5 ayat 13 dan 14 ya. Kita tunggu untuk penampilan ayatnya di layar ya. Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Oke. Nah, saudara perhatikan dengan baik, Tuhan Yesus melihat kita, memandang kita ini, ya, dan Tuhan Yesus menyatakan kita ini adalah terang dan garam. Ya. Menyatakan kita ini adalah terang dan garam. Mungkin saudara, ketika orang lain melihat kita, orang lain yang tidak mengetahui atau tidak memahami panggilan kita, tidak memahami status kita secara roh, orang lain mungkin memandang kita ini biasa saja, biasa-biasa saja. Saudara ya, misal seperti saya pergi ke dalam pelayanan, saudara, saya dulu kurang lebih 5 tahun itu ya tidak dianggap apa-apa begitu ya. Karena memang saya pergi ke pelayanan itu nanti saya ditahbiskan pendeta itu tahun kelima, saudara. Jadi dari tahun pertama sampai tahun kelima itu ada yang memanggil saya pendeta, ya, ada yang mengatakan bahwa saya hanya seorang penginjil, ada juga yang memandang saya ini tidak ada apa-apanya dan seperti itu saudara. Karena memang waktu itu saya belum ditahbiskan menjadi pendeta muda ya. 5 tahun saya pelayanan di lapangan baru ditahbiskan pendeta muda, 10 tahun baru sependeta penuh saudara. Itu perjuangan yang sungguh-sungguh luar biasa saudara, tapi karena kita mengerti bahwa kita ini dipanggil dan diutus, dan karena Tuhan juga mengatakan bahwa kita ini adalah terang dunia dan garam dunia, jadi semuanya itu ya berlalu tanpa rasa tersiksa atau terbeban saudara, mengalir begitu saja di dalam Tuhan saudara, karena kita tahu dan kita menyadari bahwa kita ini dipanggil juga menjadi terang dan garam. Ya, meskipun jauh di pelosok, mungkin kalau saya berbuat sesuatu yang tidak benar, berbuat sesuatu yang salah, mungkin tidak banyak yang mengetahui, saudara ya. Ya, kalau misalnya saya ingin melakukan hal yang tidak benar, mungkin banyak yang tidak mengetahui, banyak yang tidak paham, begitu saudara ya. Tetapi saudara, saya tetap berkeputusan untuk menjadi terang dan garam. Kenapa saya berkeputusan demikian? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengakui, menyatakan bahwa kita ini adalah terang dan garam dunia, saudara. Nah, apa maksudnya pula selanjutnya? Saudara, Tuhan Yesus juga mengingatkan kita bahwa sebagai terang dan garam, kita baca kembali, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi saudara sebagai orang yang mengambil bagian dalam memberitakan Injil,
sebagai seseorang yang ambil bagian dalam pekerjaan kerajaan Allah, saudara, ya kita ini, saudara, harus betul-betul mempertahankan keasinan garam itu, saudara, ya. Sebab kalau dia menjadi tawar, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Artinya kesaksian kita menjadi tawar. Sehebat apapun pengajaran kita, sehebat apapun khotbah kita, saudara, kalau kita telah menjadi tawar, saudara, itu tidak ada gunanya lagi, saudara. Kenapa garam itu menjadi tawar, saudara? Garam itu menjadi tawar, saudara, karena lebih banyak bahan yang lain masuk, misalnya ke dalam sebuah wadah, ya. Misalnya kita memasak, saudara, memasak sayur, saudara, ya. Kita kasih garam dan rasa asinnya terasa cukup, saudara, ya. Tapi kemudian, saudara, ada orang yang tiba-tiba karena tidak tahu ditambah air, misalnya, saudara. Nah, sekarang kita rasa itu sudah menjadi tawar. Dan ketika menjadi tawar itu sudah tidak enak, sudah tidak nyaman. Walaupun sayurnya adalah sayur yang luar biasa, ya, sayur yang mahal, saudara. Ya, lauk yang mahal di dalamnya, saudara, tapi sepertinya sudah tidak menarik lagi untuk dinikmati. Tidak ada rasa. Nah, demikian juga hidup kita, saudara. Ketika kita mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, ya, kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, kita menunjukkan kebaikan kita kepada orang-orang, kita mengajarkan tentang firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang, tetapi sekali waktu, saudara, kehidupan kita ini tercemar oleh kehidupan dunia, ya, dicemari oleh dunia, dan kita membuka diri untuk dicemari seperti itu, saudara. Nah, lambat laun rasa asin atau rasa garam di dalam kehidupan kita itu menjadi tawar, saudara. Artinya kerohanian, iman atau nilai-nilai rohani, ya, yang ada pada kita itu tidak ada dampak, saudara. Mungkin kita masih pandai berkhotbah, masih hebat, pengajaran kita masih bagus, tapi, saudara, secara roh, dampak secara roh itu tidak mempengaruhi orang lain lagi, saudara, karena sudah menjadi tawar, ya. Karena sudah menjadi tawar. Artinya apa, saudara? Ya, apa itu namanya, boleh dikatakan seringkali orang berkata pengurapannya sudah berkurang, begitu, ya. Hadirat Allah dalam hidupnya itu berkurang, ya, seperti itu. Bahkan sudah dikatakan tidak ada lagi, saudara. Nah, sehingga hal seperti ini itu tidak menarik, ya, tidak menarik roh orang lain, atau tidak menjamah kehidupan orang lain lagi. Tidak ada dampaknya, sudah menjadi tawar, saudara. Sebab itu Tuhan Yesus memperingati, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah lagi diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kita dipanggil oleh Tuhan, saudara, untuk bertobat, untuk percaya kepada Injil. Kita dipanggil oleh Tuhan menjadi muridnya. Kita dipanggil oleh Tuhan juga untuk memberitakan Injil. Nah, sekarang ketika kita diakui oleh Tuhan, dinyatakan oleh Tuhan, kita ini, ya, dikatakan oleh Tuhan, di hadapannya adalah menjadi terang dan garam, saudara. Kita perlu yang namanya berjuang dalam iman ini, berjuang dalam kehidupan ini, untuk mempertahankan itu, saudara. Ya. Karena Tuhan memberi kepada kita kehendak bebas, ya, kita bisa saja memilih untuk menjadi tawar, atau tetap asin, atau lebih asin lagi, itu ada pada kita pilihannya, saudara. Tetapi Tuhan memberi kita nasihat supaya tetap kita ini jangan menjadi tawar. Artinya tetap menjadi rasa garam yang asin, saudara. Supaya apa? Salah satu fungsi garam adalah mencegah kebusukan. Ya. Salah satu fungsi garam itu adalah mengingatkan orang-orang akan dosa, mengingatkan umat Tuhan akan dosa. Dan supaya kita jangan justru jatuh ke dalam dosa itu. Itulah yang diingatkan Tuhan kepada kita. Sebagai terang, sebagai garam. Nah, sebagai terang, kamu adalah terang dunia. Matius 5 ayat 14. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya. Kita ini adalah terang dunia, saudara. Ya, Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya begini, saudara, ya. Kalau kita ini hidup menjadi saksi Kristus, ya,
kita telah dipanggil untuk bertobat, ya, dan tidak melakukan perkara-perkara dosa. Saudara, di dalam lingkungan kita itu, saudara, kita itu seperti terang di tengah kegelapan, saudara, ya. Kita itu seperti terang di tengah kegelapan, ya. Orang melihat, oh, dia tidak seperti kebanyakan orang yang kalau di desa ini kegiatannya ada banyak yang mabuk, ada banyak yang berjudi dan lain sebagainya, tapi dia kok tidak. Artinya apa, saudara? Itu akan terlihat oleh orang. Meskipun kita ini tidak bertujuan pamer, tidak bertujuan untuk memegahkan diri, tapi kita justru karena berjuang untuk menjaga terang dalam hidup kita. Karena kita berjuang untuk tetap asin hidup kita sesuai perintah Tuhan. Dan oleh pertolongan Tuhan juga, kita tidak mampu sendiri. Saudara, bukan karena kita ingin memperlihatkan kepada orang bahwa kita ini adalah seperti ahli-ahli Taurat yang berkata bahwa mereka adalah orang yang kudus, orang yang suci. Jadi seperti dipamer-pamerkan. Tidak, saudara. Justru karena kita berjuang ingin mentaati Tuhan. Karena motivasi kita berjuang karena ingin mentaati Tuhan, saudara, ya mau tidak mau orang lain akan melihat dampaknya. Ya mau tidak mau di tengah situasi dunia yang gelap ini secara rohani kita nampak terang, saudara. Kita nampak bersinar secara roh, ya, dalam hati, dalam pikiran setiap orang yang melihat kita itu, mereka akan tertegur. Oh, kita ini yang berbuat seperti ini, dia tidak. Jadi artinya tidak mungkin tersembunyi, kata Tuhan Yesus, karena itu akan nampak, saudara. Karena itu akan kelihatan. Kita tidak usah mencari pengakuan. Kita tidak usah membuat suatu pergerakan, suatu gaya hidup supaya orang mengetahui kita ini adalah orang yang taat, orang yang setia. Tidak usah seperti itu. Itu malah jadi beban. Itu kuk kita sendiri yang kita pikul. Tapi kalau kita ingin mentaati Tuhan, karena mentaati Tuhan itu kuk Tuhan yang kita pikul. Kita memikul kuk Tuhan. Dan saudara, Tuhan membela kita untuk itu. Nah, kita ini dikatakan juga mendapat kemuliaan di dalam Tuhan. Ya. Kalau kita mentaati Tuhan, maka kemuliaan Tuhan itu dinyatakan melalui hidup kita, dan kita mendapat bagian di dalam itu. Tidak usah kita mencari disanjung dipuji manusia, tidak usah kita mencari pengakuan manusia. Mereka dengan sendirinya juga mengakui itu, saudara. Ya. Walaupun mungkin mereka menolak kita, walaupun mungkin orang-orang sekitar kita yang belum percaya itu tidak suka dengan kita nampaknya. Ya, mereka mungkin mencibir, tapi di dalam hati mereka, roh mereka mengakui. Mengakui. Kenapa? Karena Yesus telah berkata, tidak mungkin disembunyikan. Mereka mengakui itu dalam hatinya, dalam roh mereka, tapi dalam mulutnya mungkin berbeda. Tidak mengapa, karena kita tidak mencari penilaian manusia. Artinya apa? Ketika kita menyadari bahwa kita ini dinyatakan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini sebagai terang dan garam untuk kemuliaan Tuhan, perjuangan kita adalah berjuang untuk tetap terasa asin, ya, kalau garam, dan terang kita tetap bercahaya atau bersinar, saudara. Ini maksudnya bahwa Tuhan itu menjadikan kita terang dan garam karena kita meresponi panggilan Tuhan untuk percaya kepada Dia, untuk ikut untuk mengiring Dia, untuk mentaati Dia, untuk mempermuliakan Dia, dan Tuhan menyatakan bahwa kita ini adalah terang dan garam. Tuhan yang menjadikan kita, saudara. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus menghendaki terang itu bercahaya di depan orang di dunia ini. Sudah kita bahas tadi, ya, Matius yang ini selanjutnya, Matius yang ke-16. Nah, ketika kita itu terang, saudara, diakui oleh Tuhan Yesus kita itu terang, kita lanjutkan bacaan di ayat 16, saudara. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, perbuatan itu lebih tajam, lebih kuat daripada khotbah. Ya, kesaksian hidup kita itu lebih hebat, lebih kuat dari perkataan-perkataan kita, saudara. Ya, nah oleh sebab itu, saudara, ya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi ketika kita berkomitmen, memilih, berkeputusan dengan tegas bagi hidup kita, bagi diri kita, kita tetap ingin menjadi terang dan garam, maka saudara, perbuatan kita itu akan mengiringnya, saudara.
perbuatan kita itu akan mengiringi, yaitu perbuatan-perbuatan di dalam terang. Artinya apa yang kita lakukan, kita tidak perlu takut dilihat oleh orang. Kita tidak perlu menyembunyikannya dari pengetahuan, dari pendengaran orang lain, saudara. Kita terbuka. Ya, karena apa? Karena kita terang. Dan orang banyak akan melihat, oh, orang ini baik ya, dia suka membantu orang. Oh, orang ini baik, dia murah hati. Oh, orang ini baik, tutur katanya lemah lembut. Oh, orang ini baik, dia mudah mengampuni. Oh, orang ini baik, dia tidak pernah menjatuhkan orang lain. Dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan terang, saudara. Sehingga ketika mereka tahu bahwa kita ini adalah pengikut Yesus, mereka tahu bahwa kita ini adalah percaya kepada setiap firman Tuhan di dalam Alkitab. Nah, dikatakan di sini apa? Ya, mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mereka akhirnya akan percaya kepada Tuhan. Mereka akan tertarik untuk percaya kepada Tuhan Yesus yang kita percayai. Mereka mungkin tertarik untuk datang ke gereja, bertanya-tanya. Mereka mungkin tertarik bergabung dengan kita untuk bersama-sama mencari Tuhan, saudara. Nah, ini saudara, walaupun saudara itu bukan sesuatu yang instan, ya, bukan sesuatu yang mudah, ya. Itu butuh waktu, itu butuh pengorbanan dari kita, butuh kesungguhan dari kita supaya tetap menjadi terang dan garam ini, ya. Jadi kehidupan menjadi terang dan garam itu adalah suatu kehidupan di dalam tuntunan firman Tuhan. Suatu kehidupan yang yang berjalan dengan memikul ya kuk dari Tuhan, ya. Kita pikul salib kita dan kita memikul kuk yang dipasang oleh Tuhan bagi kita. Artinya ada aturan Tuhan, ada firman Tuhan yang diberikannya kepada kita untuk dilakukan. Ada perintah yang diberikan untuk kita dilakukan. Nah, saudara, di sini seringkali kita mengalami peperangan dalam jiwa kita, ya, dalam pikiran kita untuk mentaati Tuhan atau hidup menurut keinginan daging kita, saudara. Kita sadar kita kadang lemah, apalagi berada di lingkungan kegelapan yang begitu kuat, saudara. Apalagi di lingkungan keluarga kita yang masih hidup dalam kegelapan, belum mengenal terang, saudara. Ini betul-betul suatu perjuangan. Ini betul-betul suatu pergumulan. Ini suatu keadaan di mana kita harus sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, saudara. Ya, supaya kita mendapat kekuatan, mendapat bimbingan. Saya merasakan itu, saudara, ya, ketika sejak saya lahir baru, saudara, dan saya kemudian berumah tangga, saya merasakan suasana keadaan seperti itu, saudara. Pergumulan, peperangan rohani, saudara, supaya tetap menjadi terang dan garam. Ketika kita berkeputusan menjadi terang dan garam ini, saudara, saudara jangan heran, ada banyak tantangan. Bahkan dari orang-orang yang kita kasihi, saudara. Ya. Tetapi putuskanlah diri kita untuk tetap menjadi terang dan garam. Seperti kata Tuhan Yesus, ya, kalau engkau mengasihi ayah ibumu lebih daripada aku, mengasihi saudaramu, mengasihi ya anakmu lebih daripada aku, engkau tidak layak bagiku. Maksudnya, ya, kalau kita ya tidak ingin berbeda dengan mereka karena mereka masih hidup dalam kegelapan, kita sudah dipanggil masuk ke dalam terang dan kita sudah menerima terang itu, ya. Karena kita tidak ingin untuk hidup dalam kegelapan dan berkeputusan hidup dalam terang, itu dengan kata lain seperti kita membenci mereka. Sepertinya. Padahal tidak membenci dalam artian kita membenci jiwa mereka. Tapi kita menolak apa yang mereka perbuat. Karena kita sudah dalam terang, mereka dalam gelap. Kita tetap mendoakan mereka, kita tetap mengasihi jiwa mereka. Tapi bagi mereka kita ini seolah-olah memisahkan diri dari mereka. Itu pandangan mereka. Nah, di sini dibutuhkan yang namanya hikmat dari Tuhan, dibutuhkan yang namanya kesabaran, dibutuhkan yang namanya kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi yang seperti ini. Satu-satunya jalannya, satu-satu solusinya adalah tetap berdoa kepada Tuhan, minta tuntunan, minta pertolongan, tetap minta pembela dari Tuhan. Tuhan, jangan aku gagal mengiring Engkau. Tuhan, jangan aku sampai gagal lagi, Tuhan, imanku, Tuhan. Aku tidak mau lagi, Tuhan, kembali kepada kegelapan. Tolong aku, Tuhan. Meskipun Tuhan di tengah-tengah keluarga yang belum mengenal Engkau, Tuhan,
bimbing, tuntun aku Tuhan, seperti apa aku berbicara, seperti apa aku bertindak, tolong aku Tuhan. Ya seperti itu saudara. Ya, saudara misalnya saudara ya, kita punya keluarga, apakah orang tua ya, sanak saudara atau mertua kita, lalu mereka mengadakan suatu upacara sesuai keyakinan mereka saudara. Nah sementara menurut firman Tuhan kita jangan terlibat di situ saudara ya. Ini sesuatu yang sangat-sangat menjadi pergumulan saudara. Tapi beranilah tetap menyatakan terang. Tetap beranilah untuk tetap menjadi asin. Artinya dengan memberitahu kepada mereka, mohon maaf, saya tetap bersaudara, berkeluarga, tetap ayah ibu. Hanya untuk itu saya tidak dapat ikut. Tapi saya tetap mengasihi Bapak Ibu Saudara, saudariku sekalian. Saudara, mungkin jawaban respon mereka berbeda-beda. Ada yang mau terima, ada yang tidak mau terima. Tapi tetap terus jalan, saudara. Jangan membenci dengan mereka. Tetap mengasihi mereka, saudara. Nanti mereka akan mengerti. Itulah di mana kita dipanggil menjadi terang dan garam, saudara. Daging kita tidak mampu. Kita tidak mampu sendiri. Tapi tetap siang malam berseru kepada Tuhan, saudara ya. Nah, mari kita lihat lagi, saudara. 1 Petrus 2 ayat 12. 1 Petrus 2 ayat 12. Nah ini, tadi sudah disampaikan sebagiannya. Bisa ditampilkan di layar. Nah itu perhatikannya. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, ya, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka, ya. Jadi maksudnya begini, saudara. Meskipun kita berada di lingkungan, ya, di lingkungan yang belum, ya, mengenal Tuhan, yang belum tahu firman Tuhan, saudara, ya, tetapi kita harus tetap mempertahankan cara hidup yang baik. Jangan malah kita lebih jahat dari mereka. Jangan malah kita yang lebih dulu berinisiatif untuk berbuat dosa. Ya. Artinya apa? Artinya kita benar-benar berjuang untuk tetap melakukan ya segala yang baik. Ya, perbuatan-perbuatan yang baik, cara hidup yang baik di tengah-tengah orang yang belum percaya. Supaya apa? Supaya mereka akan memuliakan Tuhan. Ya. Karena melihat perbuatan-perbuatan kita itu, oh, ternyata benar juga ya Tuhan mereka itu. Oh ya ternyata baik juga ya Tuhan mereka itu mengajarkan supaya tidak melakukan yang jahat. Atau mungkin oh baik juga ya mereka yang beribadah ke gereja itu. Ya mereka nampaknya baik-baik semuanya. Sehingga satu saat mereka dilawat oleh Tuhan. Ketika Tuhan melawat mereka, mereka menjadi mudah untuk bertobat, mudah untuk percaya. Tapi kalau mereka melihat kita tidak baik, saudara. Ya, ada keinginan mereka mau menjadi pengikut Yesus, tiba-tiba tidak jadi. Ya. Tuhan menjamah mereka, Tuhan melawat mereka. Tapi ketika mereka teringat kelakuan kita, ya sebagai umat Tuhan, apalagi sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, mereka menjadi tersandung, saudara. Ini maksudnya ayat ini, saudara. Ya, inilah maksud ayat ini. Supaya apa? Supaya kita ini memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan. Ini penting sekali. Seperti tadi disampaikan di bagian keempat tadi, ya, perbuatan kita itu lebih dari perkataan kita, lebih dari khotbah kita. Ya. Kita berbicara perkara baik, tapi kalau perbuatan kita tidak baik, perbuatan kita itulah yang paling diingat oleh orang-orang. Ya, bahkan anak-anak yang tidak mengerti bahasa kita itu akan mengerti kalau kita melakukan suatu perbuatan baik atau tidak baik. Puji Tuhan, saudara ya. Jadi marilah kita memiliki cara hidup yang baik, ya. Saudara, mari kita lihat lagi Markus pasal 9 ayat 50. Ini penting, saudara. Markus 9 ayat yang ke-50 ya. Haleluya. Ya, perhatikan. Markus 9 ayat yang ke-50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya?
Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Saudara, ya, kita dinasihatkan saudara supaya selalu mempunyai garam dalam hidup kita. Saudara, apa itu garam? Garam dalam hidup kita. Garam dalam hidup kita itu adalah takut akan Tuhan. Garam dalam hidup kita itu adalah menghormati Tuhan. Garam dalam hidup kita itu mengasihi Tuhan dan firman-Nya. Ya, garam dalam hidup kita itu adalah ketaatan, kerendahan hati, kelemah lembutan, penguasaan diri, buah-buah roh. Galatia 5 ayat 23. Ya, 22-23 bisa kita baca ya. Nah, saudara, itu adalah garam, saudara. Kalau kita ini sudah berhenti mengasihi Tuhan, ya, garam itu menjadi tawar, saudara, menjadi hambar. Lalu dengan apakah diasinkan? Ya, jadi hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Ya, kemudian saudara, untuk supaya garam itu terpelihara dalam hidup kita, kita ini harus hidup berdamai dengan orang. Ya, kita orang yang mengampuni. Ya. Kita adalah orang yang mengampuni, walaupun memang selalu kadang-kadang tidak mudah mengampuni. Ada yang mengatakan kita harus mudah mengampuni, itu benar. Tapi untuk sementara orang, meskipun sudah menjadi pengikut Yesus, mengampuni itu bukan perkara yang mudah. Tetapi, ya, saya mau katakan bahwa setiap kita harus menjadi orang yang mengampuni. Walaupun agak berproses, agak lambat berproses, tapi keputusan kita adalah mengampuni, saudara, ya. Karena tidak mudah bagi seseorang dalam kondisi terluka, dalam kondisi sangat kecewa, dalam kondisi kehilangan, itu serta-merta mengampuni itu juga tidak mudah. Jadi kita harus memahami juga proses, ya, proses setiap orang. Tetapi ya, alangkah baiknya dan memang benar bahwa kita ini harus menjadi orang yang mengampuni. Bukan hanya kepada orang lain, kita juga perlu mengampuni kepada diri kita sendiri. Saudara, iblis itu suka mengorek-ngorek masa lalu kita yang salah, saudara. Ya, tiba-tiba ketika kita mau khotbah, tiba-tiba teringat masa lalu kita. Kita diserang iblis dan pikiran kita. Anda berkhotbah, kelakuan Anda dulu begini, ya kan? Ya, dikorek-korek saudara. Tetapi saudara, kita harus juga mengampuni diri kita sendiri, ya. Kita berdamai dengan orang lain, kita juga perlu berdamai dengan diri kita sendiri. Paulus mengatakan, bahkan diriku sendiri tidak aku hakimi. Ya, Paulus berkata, bahkan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Ya saudara, kita jangan menghakimi orang lain. Kita perlu berdamai. Mungkin orang lain itu salah bagi kita. Tapi kita berjuang untuk tetap ya mengampuni, kita berjuang untuk tidak menghakimi. Bahkan diri kita sendiri, saudara. Nah saudara, kalau kita tidak memiliki perseteruan dalam diri kita terhadap orang lain maupun terhadap diri kita sendiri, saudara, kita memiliki damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu adalah garam, saudara, dalam hidup kita. Kenapa? Karena saudara, dengan hidup dengan hati kita yang damai, jiwa kita yang damai, yang tenang, saudara, kita ini enak, saudara, diterima oleh orang lain. Orang bisa merasakan roh kita, orang bisa merasakan spirit dalam diri kita, saudara. Tapi kalau kita memiliki kebencian, kemarahan, iri dengki, ya, perseteruan dalam diri kita, saudara, terhadap orang lain, bahkan kita selalu juga mencela keadaan diri kita sendiri. Oh, kita tidak seperti orang kehidupannya. Oh, kita selalu kalah. Oh, kita selalu difitnah. Oh, kita selalu digosipkan. Itu yang yang ada dalam diri kita, saudara. Akhirnya tampilan kita ya tidak enak, saudara. Ya, hubungan kita dengan orang itu tidak enak. Orang rasanya tidak enak. Ya, karena apa, saudara? Karena itu roh. Roh ketemu roh, ya, spirit ketemu spirit. Roh orang akan ketemu dengan roh kita, spirit orang itu akan ketemu dengan spirit kita. Maka orang bisa berkata, gak enak ngobrol sama dia, gak enak bergaul dengan dia. Jadi akhirnya orang menjauh dari kita, saudara. Lalu kalau orang menjauh dari kita, dengan apa kita menggaraminya? Dengan apa kita ini supaya menghilangkan tawar itu, saudara, ya, hambar itu? Bagaimana? Orang tawar hati, orang merasa hambar, merasa tawar dengan kita, saudara. Nah ini, saudara, penting, saudara, ya, supaya kita itu juga
ya berdamai dengan orang lain dan berdamai dengan diri sendiri. Artinya apa? Kita bersyukur dengan keadaan kita. Ya kalau orang diberkati, ya kita bersyukur. Kita tidak usah bersungut-sungut. Karena nanti kita akan cerita, mungkin kita akan ngomong ketika teman kita bilang, ya puji Tuhan, saya mengundang teman-teman untuk mengucap syukur, mengundang tetangga keluarga mengucap syukur, karena saya baru selesai, anak saya sudah selesai kuliah, sudah diwisuda, bahkan sekarang mendapat pekerjaan. Sementara kita merasa bahwa hidup kita tidak seberuntung mereka. Anak-anak kita tidak selesai sekolahnya, kita tidak punya biaya untuk menyekolahkan. Jadi kita bersungut-sungut dengan diri kita, kita tidak berdamai. Saudara, mungkin gara-garanya kita tidak disiplin dalam keuangan, mungkin gara-garanya kita sembrono dengan hidup hutang sana, hutang sini. Mungkin juga karena kita kurang berdoa. Nah, sehingga ketika melihat orang lain diberkati, kita menggerutu, kita bersungut-sungut atas keadaan diri kita sendiri. Ya, mungkin kita tidak iri misalnya dengan orang lain itu, tapi kita bersungut-sungut dengan diri kita sendiri. Nah, itu kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri, dan Tuhan tidak suka kepada orang-orang yang bersungut akan keadaannya itu. Tuhan tidak suka itu, ya. Dan itu akan membawa suatu spirit atau suatu atmosfer yang tidak nyaman bagi orang lain. Kita tiba-tiba datang, ya, dengan gaya yang tidak bersahabat, ya, datang dengan kaku, itu dirasakan oleh orang lain, saudara. Nah, bagaimana kita menjadi saksi Kristus? Kita sulit menjadi saksi Kristus kalau hal ini ada pada diri kita, saudara. Oleh sebab itu kita perlu buang semuanya itu, ya, segala dosa yang merintangi itu, kata firman Tuhan, buang dari hidup kita. Kita belajar, kita berjuang untuk itu, kita berseru kepada Tuhan untuk itu, dikikis habis, dibuang habis dari dalam hidup kita, saudara. Apakah itu bisa? Bisa, saudara. Bisa. Apa yang harus kita lakukan? Kita berdoa. Kita berdoa. Yang kedua, kita harus hidup seperti yang kita doakan. Seperti doa kita. Tuhan, aku tidak mau bersungut-sungut. Itu doa kita. Oh, kami tidak mau bersungut-sungut. Tolong hamba, berkati hamba ya Tuhan. Hamba tidak mau bersungut-sungut. Nah, dalam kehidupan kita praktekkan. Kita tidak bersungut-sungut. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu kepada kepada kami Tuhan. Terima kasih, hamba mengucap syukur. Setiap kali kita tergoda untuk bersungut-sungut, kita lawan dengan mengucap syukur. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sambil bekerja. Aku sehat Tuhan. Aku diberi kesehatan, aku panjang umur, masih ada pekerjaan. Tuhan, anak-anakku masih sehat, mereka masih bersekolah, masih semangat Tuhan. Aku percaya ya Tuhan akan buka jalan. Aku berterima kasih Tuhan buka jalan bagi kami. Tuhan memberikan apa yang kami butuhkan. Meskipun belum kita terima, saudara. Nah, ketika kita mengucapkan itu, saudara, itu roh kita tuh mengikuti. Hati kita tuh mengikuti. Jiwa kita itu mengikuti apa yang kita ucapkan. Karena di dalam Amsal dikatakan, ya, orang itu akan memakan buah perkataannya. Ya, siapa yang suka menggemakan lidahnya, mengucapkan perkataan-perkataan, itu juga yang akan diterima oleh orang itu, dikatakan. Nah, oleh sebab itu, saudara, ya bagaimana kita melawannya? Ya, melawan supaya kita ini bisa berdamai dengan orang lain, supaya kita ini berdamai dengan diri kita sendiri, supaya kita ini tidak menjadi hambar. Salah satunya juga adalah kita rajin memperkatakan, ya bukan berdoa, tapi memperkatakan, mendeklarasikan. Aku diberkati oleh Tuhan, aku sehat, aku panjang umur, ya, aku kuat, aku tidak iri, aku tidak dengki, ya, aku tidak minder, ya, aku semangat, ya, aku bergairah dalam Tuhan. Kita perkatakan itu, saudara. Ketika kita mendeklarasikan, memperkatakan seperti itu adalah firman Tuhan. Yang kita katakan itu firman Tuhan, itu berkat Tuhan bagi kita, saudara. Maka alam roh kita, atmosfer kita itu mengikuti. Jiwa kita tuh mengikuti. Ada damai sejahtera, ada ketenangan. Ya, roh kita, hati kita tuh mengikuti. Ada keyakinan, ada ketenangan, ada sukacita. Tiba-tiba kita datang ke orang-orang merasa enak dengan kita. Orang-orang merasa senang dengan kita. Ketika kita berbicara, bersaksi, orang mendengarkan kita, ya, dengan tertarik, dengan sepenuh hati.
Itu dampaknya, ya. Dampak supaya kita tuh tetap menjadi terang dan garam, saudara. Itu bukan terjadi mendadak begitu saja, instan, tidak. Itu berproses. Tapi mulai dari diri kita sendiri, kita meresponi segala nasihat Tuhan. Ya, kita melakukan segala nasihat Tuhan, perkataan yang baik, pikiran-pikiran kita diisi dan pikiran-pikiran Kristus. Tutur kata kita ini kita mengucapkan yang baik, tidak mengucapkan kutuk, tidak mengucapkan kata-kata yang negatif. Ya, hati kita ya dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Ya, bersih hati kita bersihkan. Ya, kebersihan hati kita itu membuat ya damai sejahtera itu semakin bertambah-tambah. Tidak simpan kesalahan orang lain di hati kita. Tidak simpan iri, tidak simpan dengki, tidak simpan dendam. Seperti itu. Sehingga sehingga penyataan Tuhan yang mengatakan kita adalah terang dan garam itu selalu nampak, saudara. Selalu nampak bagi orang lain di sekitar kita. Jadi kita ini akhirnya menggarami, akhirnya kita menerangi, saudara, ya. Ini sangat-sangat luar biasa, saudara. Walaupun untuk sementara orang tidak mudah untuk seperti yang dijelaskan tadi. Kenapa? Karena masa lalu, karena latar belakang, karena keadaan. Tetapi firman Tuhan menasihatkan kita, hendaklah ya pengertian kita, akal budi kita ini dibaharui dari sehari ke sehari oleh firman Tuhan. Ada pembaharuan. Ya. Kita sadar kita ini terang. Dikatakan Tuhan Yesus kita ini bukan manusia yang mengatakan, tapi Tuhan Yesus yang mengatakan, kita ini adalah terang dan garam dunia. Kita menyadari itu. Ya. Tapi kita tidak mampu dengan kekuatan sendiri untuk menjadi terang dan garam itu. Oleh sebab itu setiap hari kita minta dengan Tuhan. Setiap hari kita memperkatakan perkataan yang baik atas hidup kita, atas diri kita. Ya kalau orang lain memperkatakan kita tidak masalah, saudara. Karena Tuhan mengubah kutuk jadi berkat. Misalnya ada orang mengutuk kita, dia bodoh, dia pemalas, dia itu orang yang sial, ya, orang yang tidak pandai dan lain sebagainya, ya, kutuk dari keturunan dan lain sebagainya. Mungkin orang masih mengucapkan itu menimpa kita, tapi ingat kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat dalam hidup kita. Dan kita sendiri memberkati diri kita. Aku sehat, aku kuat, aku panjang umur, ya. Aku masih mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik, aku bersemangat di dalam Tuhan, aku memuliakan Tuhan, aku melayani Tuhan dengan sukacita, aku tidak kekurangan, Tuhan memberi aku kecukupan. Saudara, maka itulah yang akan kita nikmati. Karena Tuhan memberkati kita sesuai dengan apa yang kita ucapkan, kita katakan, karena lahir dari hati yang percaya, maka kita akan menerima itu, saudara. Hatiku baik, dalam nama Yesus hatiku ini baik, lemah lembut. Hatiku tidak menyimpan kesalahan orang lain. Hatiku mudah mengampuni. Hatiku penuh dengan pengampunan. Jiwaku tenang, pikiran-pikiranku dipenuhi oleh pikiran Kristus. Saudara, tidak terasa hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, saudara. Kita bertahan tetap menjadi terang dan garam itu, saudara. Nah, kemudian saudara, jangan lupa setiap orang, meskipun hamba Tuhan pendeta itu tidak kebal yang namanya dengan dosa. Apalagi hamba Tuhan, ya bisa juga ya digoda. Ya. Jemaat Tuhan, umat Tuhan juga tidak luput dari yang namanya digoda, dicobai oleh keinginan-keinginan kita sendiri, yaitu yang diinspirasi oleh dunia ini. Bahkan yang diinspirasi oleh setan atau oleh iblis yang menggoda saudara. Ini butuh yang namanya perjuangan kita bersungguh-sungguh, saudara, untuk menang. Seperti Yesus ketika digoda, dia berkata ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Tertulis di mana? Maksudnya di dalam kitab suci, yaitu firman Tuhan yang tertulis dalam kitab suci. Karena Yesus juga membaca ya buku-buku atau kitab-kitab perjanjian lama tentunya. Karena dia berkata, ada tertulis. Seperti dia membaca di sinagog, membaca dari kitab Yesaya itu. Ya, dia berkata bahwa ya roh Allah ada padaku.
karena dia mengurapi aku. Lalu dia berkata, maka hari ini genaplah ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, katanya. Saudara, kita juga bisa berkata, ya, ketika kita tergoda, ada tertulis, ya, bahwa aku tidak boleh mencuri, ada tertulis bahwa aku tidak boleh berzina, maka Tuhan, aku mentaatinya, beri aku kekuatan Tuhan. Seperti itu, saudara. Ya, seperti itu kita berdoa, saudara. Semakin kuat godaan, semakin kuat pencobaan, semakin bersungguh-sungguh kita berdoa. Semakin kita bersungguh-sungguh mendeklarasikan iman, memperkatakan yang baik atas hidup kita. Semakin godaan itu kuat, semakin kita bersungguh-sungguh, saudara. Itu sebabnya ada yang sampai berdoa dan berpuasa, saudara, ya, untuk bersungguh-sungguh. Dan semuanya itu tidak akan sia-sia, ya. Apapun yang kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan, itu tidak akan sia-sia. Artinya jangan pikir bahwa itu tidak ada dampak. Jangan pikir itu tidak ada pengaruh dalam hidup kita. Jangan pikir itu tidak ada manfaatnya. Saudara, Tuhan sudah berkata, ya, tidak ada yang sia-sia yang kita kerjakan di dalam Tuhan. Ya, Tuhan pasti membalaskannya. Tuhan pasti mendengar dan menjawabnya. Ada pembelaan Tuhan bagi kita, saudara. Karena juga di dalam Yakobus juga dikatakan bahwa kita tidak mendapat apa-apa kalau kita tidak berdoa. Ya, di dalam Amsal juga berkata, ya, siapa yang suka menggemakan perkataannya dan dia akan memakan buah dari perkataannya itu. Ya, coba kita lihat itu Amsal berapa itu. Kita buka, ya. Kita buka ayatnya. Kita lihat, ya. Perhatikan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya. Nah, perhatikan dengan baik. Amsal ini menasihati kita. Siapa suka menggemakannya, artinya gemakanlah perkataan-perkataan berkat. Gemakanlah perkataan-perkataan semangat. Ya. Gemakanlah perkataan-perkataan kekuatan. Ya, gemakanlah perkataan-perkataan yang membangun. Perkataan-perkataan yang menghidupkan. Akhirnya kita akan memakan buahnya, saudara. Meskipun perkataan itu untuk orang lain kita katakan. Oleh sebab itu, di perjanjian lama, ya, Allah berfirman kepada Nabi Musa. Allah berkata begini, katakanlah kepada hambaku Harun. Ya, katakanlah kepada imam besar Harun. Jadi Allah ini berfirman kepada Nabi Musa. Nabi Musa disuruh berkata kepada imam besar Harun. Ya, ya, beginilah engkau memberkati kaum Israel. Ya. Lalu disampaikanlah oleh Musa kepada imam besar Harun supaya setelah pertemuan kudus, setelah perkumpulan atau setelah beribadah, ya, di kemah suci itu, maka Harun ini harus, ya, melepaskan berkat kepada umat Tuhan. Dengan itu Tuhan menghadapkan wajahnya dan menyinari umatnya dari cahaya wajahnya dan memberkati mereka. Apa yang Harun lakukan? Ya, imam besar Harun dengan mengedangkan tangan, dia memperkatakan berkat atas umat Tuhan. Coba kita lihat ayatnya, ya. Kita lihat ayatnya. Ya. Ya, Bilangan pasal yang ke-6 kalau tidak salah, betul. Bilangan 6 ucapan berkat. Perhatikan saya bacakan, ya. Bilangan 6 ayat 22 sampai yang ke-27. Saya bacakan. Bisa Ferdi tampilkan, kita selesaikan, ini ayat yang terakhir. Ya. Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 23, berbicarlah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka. Jadi berkata-kata. Lanjut, ayat 24. Ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ayat 25. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan ayat 27. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka.
Jadi saudara, dengan apa? Dengan mengucapkannya atau mengatakannya, ya. Imam besar Harun diperintahkan untuk berkata-kata, katakanlah kepada mereka. Seperti itu juga kita saudara, ya. Kalau kita jemaat, ya, jemaat Tuhan biasa, kita memperkatakan berkat itu ke atas diri kita. Aku sehat, aku kuat, aku diberkati Tuhan, aku bersemangat, aku bersuka cita, aku tidak kekurangan, aku cerdas, aku pintar, aku berhasil, aku beruntung dalam nama Yesus. Kalau saya sebagai hamba Tuhan, ya, ketika selesai ibadah, saya ajak jemaat mengucap syukur dan berdoa, dan saya ajak mereka, angkat tanganmu dengan iman untuk menyambut berkat Tuhan. Lalu saya sebagai hamba Tuhan berdiri dan mengedangkan tangan. Sebagai hamba Tuhan, aku memberkati engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku memperkatakan berkat atasmu. Atasmu telah disebut nama Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus sudah disebut atasmu. Dengan itu Tuhan berkenan memberkati engkau. Ia menyinari engkau dengan cahaya wajahnya. Ia menghadap engkau. Turunlah atasmu damai sejahtera, turunlah atasmu segala kebaikan, kemurahan, kesetiaan Tuhan. Tuhan membuat engkau berhasil apa yang dikerjakan oleh tanganmu ini. Engkau dijadikannya beruntung, sehat, panjang umur engkau. Kembalilah bahwa berkat Tuhan ke tengah-tengah dunia ini tetap menjadi terang dan menjadi garam. Diberkatilah engkau dan seisi rumahmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah segala ladangmu, diberkatilah segala pekerjaanmu, diberkatilah segala milikmu. Dan engkau mempermuliakan Tuhan dengan seisi rumahmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keturunanmu juga menerima berkat Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, seperti itu. Jadi memberkati itu dengan memperkatakannya. Ya. Kita tidak kepada jemaat seperti hamba Tuhan, tidak kelihatan nih memberi damai sejahtera. Karena itu roh, itu spirit. Ya, itu roh. Tapi Allah akan membuatnya nyata dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Nah, seperti itu juga kita, saudara. Dan dengan itu, saudara, kita akhirnya, saudara, tetap menjadi terang dan garam. Tapi kalau saudara, hati kita ini tidak beres, ya, pikiran kita tidak beres, artinya kita tidak menaruh pikiran Kristus, hati kita tidak bersih, penuh marah, penuh sungut-sungut, tidak berdamai dengan orang lain, tidak berdamai dengan diri sendiri, akhirnya perkataan kita juga akan keluar. Sebab apa yang keluar dari mulut orang itu adalah isi hatinya, ya. Ya, sebab untuk mengetahui seseorang itu apa yang ada dalam hatinya itu dengar perkataannya. Dan firman Tuhan berkata apa? Ya, sebab yang keluar dari mulut itu meluap dari hati, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, ya, kalau kita ini tidak beres hati kita, pikiran kita tidak beres, ucapan kita pun mengikuti. Dan kalau kita ini pengikut Tuhan, kalau yang tidak beres itu kita ucapkan terus, setiap kali ketemu orang-orang kita berkata sungut-sungut, berkata marah, berkata kecewa, berkata ya segala yang tidak baik itu, maka garam kita menjadi tawar, tidak asin lagi, ya. Dan cahaya kita meredup, saudara, ya. Dan itu orang merasakan, ya, karena roh ketemu roh tadi, itu spirit namanya, ya. Nggak bisa dibohongi, saudara. Kita bisa berbohong dengan gaya penampilan kita, tapi roh tidak bisa, saudara, tidak bisa membohongi. Orang akan nangkap itu secara roh, saudara, ya. Bukan Roh Kudus yang saya maksud, roh manusia kita. Meskipun orang tidak seiman pun akan menangkap itu, apalagi orang yang percaya yang ada Roh Kudus itu lebih peka lagi menangkap itu. Baik, puji Tuhan, itulah bagian kelima, menjadi terang dan garam dari tema kita Jesus Call ini, saudara. Dan sudah selesai, 5 bagian atau 5 sesi ini sudah selesai. Ya, saya harap semuanya bisa direnungkan dan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur kami boleh menyelesaikan topik ini hari ini. Ini adalah sesi terakhir bagian kelima dari tema Jesus Call, menjadi terang dan garam. Terima kasih Tuhan, kami boleh menuntaskannya. Terima kasih buat para pendengar dimanapun berada yang telah mendengarkannya dari awal sampai selesai. Berkati mereka juga Tuhan, dan dari kesemua firman-Mu, dari sesi pertama sampai sesi kelima, yang hamba sampaikan oleh karena anugerah-Mu Tuhan,
biarlah itu tertanam di dalam kehidupan setiap pendengar kami semuanya dan boleh berbuah dan memuliakan Tuhan. Berkati juga teman-teman yang bekerja untuk membuat siaran ini, ya Tuhan, berhasil, yang bekerja di studio. Bahkan berkati program ini terus-menerus dan semua yang terlibat di dalamnya. Berkati para, ya Tuhan, orang-orang yang mensupport acara ini, Tuhan. Demikian Tuhan, balaskan berlipat kali kepada mereka. Dan mereka tetap diberkati dengan damai sejahtera, berhasil beruntung, sehat, dan panjang umur semuanya. Terima kasih Bapak, hamba sekeluarga terus berserah kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang memakai, yang empunya kehidupan kami. Biar hidup kami terus mempermuliakan Tuhan, dibela oleh Tuhan, ditolong, disertai, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, bersama kita berkata, amin, 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 amin. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, jadi saya mengucapkan terima kasih untuk semua teman-teman dari apa itu namanya, dari Smart People Online Church ini. Terima kasih ya, dan sampai berjumpa lagi di makasih oke. Sampai berjumpa lagi di sesi-sesi berikutnya ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.